teman-teman semua, sebelum kita memasuki tentang tutorial atau langkah-langkah dalam analisis deskriptif, crosstab, dan Z-score dengan menggunakan SPSS, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Kemudian pengertian crosstab. Crosstab adalah menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Analisis crosstab atau tabel silang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom tersebut. Adapun variabel baris dan kolom adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal dan ordinal. Dan sedangkan uji Z-score adalah satu sampel yang biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorek. Adapun tujuan uji Z-score adalah menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, serta untuk menguji pengaruh antara dua variabel yang mempunyai skala data kategori, yaitu nominal dan ordinal. Baiklah teman-teman semua, karena kalian sudah mengetahui apa itu analisis deskriptif, kemudian saatnya kita mengetahui bagaimana cara tutorial atau langkah-langkah dalam penggunaan analisis deskriptif. Sebelumnya kita ketahui data deskriptif kita contohkan dengan nilai hasil ujian akhir siswa IMIA 1 sampai IMIA 4. Baik teman-teman, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian setelah muncul seperti di layar ini, lalu kita masukkan ke variabel value untuk mengetahui settingan data. Kemudian kita klik kolom name, itu setiap variabel kita ketik IMIA 1, kemudian IMIA 2, kemudian IMIA 3, kemudian IMIA 4. Adapun untuk kolom desimal kita ubah menjadi angka 0 karena pada nilai yang akan diinput tidak ada koma di belakangnya. Selanjutnya langsung kita masuk ke data file. Jadi pada kolom IMIA 1 sampai IMIA 4 kita masukkan nilai yang sudah ada pada data yang ada di Excel atau kita copy. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian Descriptive. Nah, akan tertampil layar baru dan kita dapat memindahkannya ke arah kanan dengan klik tanda panah yang ada di tengah. Kemudian kita klik Option dan beri centang seperti di layar ini. Lalu Continue, maka hasil akhir akan nampak dari data deskriptif yang ingin dicari. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita melakukan langkah-langkah penggunaan crosstab dan Z-score. Contoh,
seorang peneliti ingin mengetahui tabulasi silang atau crosstab dan uji Z-score terhadap kasus, yaitu sebuah rumah sakit ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan persepsi pasien. Apakah ada hubungan antara usia dengan persepsi atau sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Ayo kita simak selanjutnya. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Setelah kita buka, akan muncul seperti di layar ini. Lalu kita masuk ke variabel file untuk melakukan setting data. Kedua, kita klik pada kolom next, yaitu usia. Dan kemudian kita klik pada kolom kedua, yaitu sikap pasien. Selanjutnya pada kolom desimal, kita ganti menjadi angka 0 semua. Isi kolom label dengan keterangan. Kemudian pada kolom halus akan ada kotak dialog yang muncul seperti di layar ini. Lalu kita klik satu pada kotak palu, dan pada kotak label kita tulis umur atau usia si pasien. Lalu kita klik ADD. Ulang lagi langkah tersebut sampai batas umur yang ditentukan, artinya kita sudah memberikan value label pada variabel umur. Langkah keempat yaitu kita kembali untuk mengisi data sikap pasien antara puas dan tidak puas. Lalu kita klik lagi OK untuk kembali ke layar variabel file. Selanjutnya kita klik pada data file untuk mengisi kode sesuai data yang sudah ada. Lalu kita masukkan kode usia dan sikap pasien sesuai pada kolom yang ada di data yang ingin kita cari. Selanjutnya kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statis, lalu kita klik Crosstab. Selanjutnya kita masukkan data jenis kelamin usia dalam kolom row S dengan klik panah yang ada di tengah agar dapat memindahkannya. Lalu hal yang sama untuk sikap pasien pada kolom S. Jika sudah kita klik, maka akan tampil seperti di layar ini. Kemudian lalu kita klik statik yang ada di sebelah kanan dan beri checklist pada kolom Z-score dan klik continue, lalu klik all dan beri centang semua pada kolom parsec dan kita beri canting semua pada kolom percentage untuk menampilkan output hasil akhir. Nah, ini hasil crosstab atau tabulasi silang. Adapun ini adalah untuk hasil uji Z-score. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan uji Z-score. Pertama, jika nilai ASIEM-Z itu lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Yang kedua, jika nilai ASIEM-Z itu kurang lebih 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom.
pengambilan keputusan terlihat di nilai ASIMSEC sebesar 0,831. Karena nilai ASIMSEC itu kurang lebih 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Nah, maka sudah selesai.